Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Ya, beberapa video saya nonton. Video? Ada lagi? Dan juga dalam video itu ya ada dokumen-dokumen disertakan juga, dan juga bukti-bukti yang lain lah. Ya, bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sejauh yang saya amati, Ibu Koni ini rajin jualan A1 ya, informasi A1 ya. Nah, sedangkan di intelligence kita tahu bahwa A1 itu tidak untuk dijual ke publik gitu ya. Video itu maksudnya pengakuan atau CCTV atau apa? Ya, nanti kita tonton. Kan belum dirilis ya kan, itu kan belum dirilis. Yang jelas itu kan informasi yang hanya ada di komunitas intelligence untuk dipelajari dan kemudian berakhir pada perumusan suatu kebijakan, action apa yang harus dilakukan. Penyalahgunaan Kalau saya bisa menjawab, itu ada puluhan video. Okay. Ya, persoalan yang diulas di situ. Termasuk saya tanya terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga. Ya, ada di situ, tentu saja, pasti di situ ada. Ibu Yana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar, oke? Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Apapun yang dikatakan oleh Bu Koni ini kan banyak hal yang kemudian kita lihat tidak sesuai ya. Tuduhan bahwa ya, bisa keluar dari mulut seorang Ibu Koni bahwa Prabowo akan dibunuh gitu, digantikan Gibran. Itu kan keluar yang analisa semacam ini. Itu kan bukan kata saya, kata Ibu Koni sendiri gitu loh. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Nah, ini untuk mengcounter apa-apa yang Bu Koni sendiri tuduhkan. Jadi yang ingin saya katakan sulit untuk membedakan mana yang provokasi, mana yang fakta ya. Atau bluffing. Ini bluffing. Atau bluffing. Ya. Hoax. Hoax. Kalau saya menonton beberapa video itu ya bisa menggemparkan ya. Menunggu apa sih? Ya kita tunggu aja sampai Ibu Koni sendiri menyampaikan fakta-fakta apa yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu loh. Adalah sesuatu yang oleh juru bicara PDIP Mas Guntur Romli ya akan menggegerkan. Ya segeger apa itu kan hanya bisa terbukti until otherwise stated kan. Spekulasi semua. Kenapa nggak dikirim? Ya, semua tergantung kepada Sekjen PD Perjuangan. Bagi saya siapapun, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Iya, kita nunggu kan gitu loh. Ya kan? Jangan sampai itu fitnah terus, yang keluar tuh fitnah gitu loh. Kalau sekarang mengatakan ada rahasia ini, rahasia itu, ya saya sepakat dengan berbagai pihak lain, pengamat lain sudah makanya dibuka saja, nggak ada rahasia. Kok kalau urusan negara ya? Kenapa mesti dirahasiakan? Buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Kali ini ada statement yang sangat menarik dari pengamat intelijen Joseph Yunus ya, yang tayang di kanal Cokro TV, yang mempermalukan habis Hasto, Koni, dan juga Guntur Romli. Joseph di sini awalnya menyinggung soal Koni ya, yang gemar berjualan informasi A1, yang mana informasi itu adalah informasi yang sangat rahasia. Di sini Joseph Yunus menertawakan Koni karena informasi seperti itu tidak mungkin dijual ke publik ya. Informasi seperti itu dikaji oleh para intelijen dan kemudian dilakukan tindakan. Joseph juga di sini menyinggung Koni yang dulu pernah berkata Prabowo akan dibunuh dan posisi presiden akan digantikan oleh wakil presiden yaitu Gibran. Dengan fakta seperti itu, di sini Joseph menyimpulkan bahwa Bu Koni itu kemungkinan hanya melakukan provokasi untuk memprovokasi rakyat Indonesia. Dan seperti kata para pengamat lainnya, di sini Joseph menantang Ibu Koni, Hasto, dan juga Guntur Romli untuk segera membuka dokumen tersebut. Nah, dan untuk lebih detailnya, marilah kita simak bersama di video berikut ini. Lalu kenapa nggak dibuka gitu loh? Lalu kenapa mesti dinotariskan? Di Rusia pula. Di Rusia juga dinotariskannya di Rusia. Apakah ini kemudian mau dialihwariskan ke siapa? Dia kan nggak ngomong ya. Kalau dinotariskan artinya kan mau dilindungi hak atas data tersebut, dan kemudian jika terjadi apa-apa maka hak atas data tersebut akan ke siapa begitu kan? Kira-kira kan begitu.
Lah ini kan nggak dijelaskan juga konteksnya apa, mengaitkan notariat Rusia. Nah, jadi memang ya kita tunggu aja sampai Ibu Koni sendiri menyampaikan fakta-fakta apa yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu loh. Adalah sesuatu yang akan yang oleh juru bicara PDIP Mas Guntur Romli ya akan menggegerkan. Ya segeger apa itu kan hanya bisa terbukti until otherwise stated kan? Iya. Iya, jadi spekulasi semua. Ya nggak bisa lain, yang rasional adalah fakta bahwa Sekjen ini kan sedang dalam proses sprindik itu kan diknya itu kan penyidikan. Jadi dimulainya penyidikan. Penyidikan artinya kan dalam yang terkait dengan Pak Hastonya ini ya. Kalau yang sebelumnya kan sudah bahkan sudah putus dan sudah apa namanya eksekusi di lapas kan. Tapi yang khusus kasus Mas Hastonya ini kan dimulai nih sekarang untuk menemukan bukti-buktinya gitu loh, ya kan? Nah, saya kira yang rasional ini yang mau coba diganggu melalui bluffing seperti ini. Jadi artinya ini kalau Ayu lanjutkan, padahal sprindik udah keluar loh. Tapi seolah-olah ingin mengancam, menjadi seperti bahwa kalau Ayu lanjutkan, ini bluffingnya ini akan keluar, bluffing 2 akan keluar, bluffing 3 yang terkait Ibu Riana akan keluar gitu-gitu. Jadi harus kita lihat urusannya mau kemana nih, ke sini, ke proses penyidikan yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya sprindik di malam Natal kemarin. Walaupun kita masih harus melihat ya sampai seberapa jauh karena ini kan baru selesai tahun baru ya, artinya saya tidak tahu ada yang tahu Hasto ada di mana nggak sekarang, Pak Mas Hasto ada di mana nggak? Nah ini juga masih jadi pertanyaan ya. Ya. Jadi artinya kita tunggu aja. Ini kan kemarin eksekusinya oke lah tahun baru, sprindiknya keluar di malam Natal, liburan. Nah ini kan tanggal berapa sekarang? 2 ya. Kita lihat ya dalam 2-3 hari ke depannya mesti ada lanjutan ini. Nah di balik yang disampaikan oleh Ibu Koni itu juga selain yang bluffing tadi kan juga line to take yang beliau sampaikan juga di kanalnya Akbar Faisal kan, yang soal bahwa ada banyak kasus lebih besar, kenapa yang receh ini yang disoroti? Jadi seolah-olah dalam konteks cara berpikir itu ingin dikatakan bahwa ini politisasi gitu kan. Seolah-olah jadi begitu kan. Yang gede-gede aja gitu loh. Nah yang gede-gede ini katanya ini yang udah dinotariskan itu kan di Rusia itu yang mau dibongkar gitu loh ya. Kita tunggu. Publik menunggu itu. Bu Koni itu baru tahu sekarang. Dia baru tahu sekarang. Dia bukan dari dulu udah tahu ini. Yang membawa, yang bilang udah tahu itu adalah Pak Hasto. Betul. Ya, Pak Hasto membawa ke Bu Koni di Rusia dengan alasan nih ya, yang disampaikan Bu Koni adalah bahwa karena mereka takut kalau ini dibukanya di Jakarta, nanti ada campur tangan KPK lagi. Karena dalam kasus ketika Pak Hasto pertama kali dipanggil ke KPK, ingat yang asistennya itu digerebek itu loh, bukan digerebek diambil HP-nya Kusnadi ya. Karena itu dia bilang supaya jangan sampai itu terjadi, maka diselamatkan di Rusia. Tapi pertanyaan saya sama kenapa nggak dari dulu itu kan? Kenapa nggak dibuka di sini? Kenapa nggak dibuka di sini sekarang? Dan dari sayangnya Bu Koni nggak ada ya. Saya pertanyaan saya begini, Bu Koni, Profesor Koni ini adalah anggota Valdai Discussion Club. Valdai Discussion Club. Oh ya, di Rusia. Ya, dia kan memberikan input kepada pemerintah Rusia. Yang saya takutkan ini ada rahasia negara yang mungkin juga dia simpan di sana. Bisa saja lo terjadi. Bocor ke Rusia nanti. Bisa bocor ke Rusia. Dan itu bahaya. Bahaya kan? Apa enggak? Pertanyaan saya secara hukum, apakah itu termasuk melanggar hukum dalam undang-undang?